Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Bapak Ibu jemaah salat Isya dan salat tarawih masjid besar Al-Quran yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan kerahiman dari Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, keluarga kita, serta anak kita, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga kita diberikan keistiqomahan selalu taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak bosan-bosannya kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita sekarang adalah ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu. Ini di antara nikmat yang besar, Pak. Di antara nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Ketika Allah masih berikan kita izin untuk berjumpa dengan Allah, maka beliau mengatakan demi Allah, mereka akan mengatakan seandainya kami mendapatkan satu hari saja kehidupan dalam Allah. Satu hari, Pak. Mendapatkan satu hari dalam bulan Ramadan itu menjadi anak-anak yang besar mereka. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan tersebut oleh Allah. Sudah mendapatkan 24 hari lebih. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita sampai akhir Ramadan. Berarti tahun ini kita mendapatkan full Ramadan. Ini kan sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa pemudik kemudian tersebut ingin mengatakan bahwa hanya sesuatu dalam bulan Ramadan? Karena mereka sadar dan tahu betul kalau seandainya satu hari saja ibadah mereka dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi mereka untuk perjalanan bekal yang terbaik. Cukup bagi mereka untuk dijauhkan dari siksa kubur. Cukup bagi mereka untuk diampunkan dosa-dosanya dari Allah, dan cukup bagi mereka untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Walau hanya satu hari. Karena dalam Ramadan ini momen yang sangat luar biasa yang sangat besar nilainya apabila dimanfaatkan dengan sangat baik. Karena menunjukkan kehidupan kita bagaimana kita menghadapi surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka. Itulah kemenangan yang sesungguhnya yang kita persiapkan dari sekarang. Ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 145, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz." Barang siapa yang setelah dia dimatikan oleh Allah Taala, kemudian dia dibangkitkan di alam akhirat, dia dijauhkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan orang yang menang sesungguhnya kepada Allah. Kemenangan yang sejati itu, Pak. Dan itu yang kita raih dalam hidup kita. Tujuan utama kita telah setelah dimatikan oleh Allah, bagaimana kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Dan untuk mendapatkan hal tersebut sangat besar kemungkinannya kita raih dalam bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan inilah satu-satunya bulan di antara 12 bulan yang ibadah siang dan malamnya, ibadah wajib dan sunnahnya itu hadiahnya tidak jauh daripada surga, yang ampun dosanya, dijauhkan dari neraka. Hampir rata-rata amalannya hadiahnya begitu. Di antaranya Rasulullah ketika Rasulullah membacakan "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena mengharapkan, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "As-shawmu junnatun minan nar," bahwa puasa adalah perisai seorang hamba dari api neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'ada Allahu wajhahu 'anil nar 70 khalifah." Siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, maka dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis yang lain, "Inna fil jannati baban yaqulu lahu rayyan yadkhuluhu shaym," bahwa di antara pintu surga nanti ada namanya pintu rayyan yang khusus dimasuki orang-orang yang puasa saja. Ini di antara segelintir dana yang kita sampaikan bagaimana hadiah dari puasa Ramadan yang kita dapatkan. Itu baru puasanya. Belum lagi sholat malamnya, di antaranya sholat tarawih seperti yang kita laksanakan ini. Rasulullah mengajarkan waktu sholat di bulan Fardhu qiyamul lail. Sholat yang paling baik setelah sholat fardu adalah qiyamul lail.
Barang siapa yang qiyamul lail atau salat tarawih dalam bulan Ramadan karena ingin mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan selesai sholat. Paling tidak cara yang pertama kita menganggap bahwa ini Ramadan terakhir kita. Anggap ini Ramadan terakhir kita. Tidak ada yang dijamin bahwa kita masih ketemu lagi sama Ramadan. Coba di sini Pak, yang tahun depan masih ketemu Ramadan akan tangis. Ibu-ibu yang tahun depan pasti ketemu Ramadan akan tangan tuh. Gak ada yang berani. Ya, takutnya malah menyangkut tangan terus sulit berangkat. Tapi memang tidak ada jaminan bahwa tahun depan kita masih ketemu Ramadan. Ketika Allah berikan kita kesempatan tahun ini maksimal. Anggap ini Ramadan terakhir kita. Sebelum nanti kita menjadi penghuni kubur, kemudian baru beranak-anak mendapatkan satu hari dalam bulan Ramadan. Padahal kita diberikan 30 hari dalam bulan ini. Diberikan 1 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi bagi kita yang menyanyiakan. Harusnya kita maksimalkan. Anggap itu Ramadan terakhir kita sudah. Anggap Ramadan kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Karena di antara cara menyemangati diri kita untuk ibadah, bahkan para sahabat sekalipun ketika mereka minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami sudah mulai futur. Ibadah sudah semangat, berikan kami nasihat ya Rasulullah. Di antara nasihat yang beliau berikan kepada para sahabat, "Idza kunta fi shalatika fashalli sholatan muwaddi'." Kalau kamu berdiri untuk sholatmu, maka anggaplah itu sholat terakhir dalam hidup. Pasti maksimal. Kalau kita menganggap setiap ibadah yang kita kerjakan sekarang ibadah terakhir, itu pasti maksimal, Pak. Tapi kenapa kita malas-malasan, ikut-ikutan, karena terpaksa daripada kita, karena kita mengira hidup kita masih lama. Ya enggak? Kalau misalnya malam ini datang surat dari kejaksaan mengatakan bahwa besok setelah sholat subuh kita dieksekusi mati misalnya, kemudian kita punya kesempatan sholat subuh terakhir, saya pastikan itu sholat subuh terbaik dalam hidup kita. Mungkin baru takbir dan nangis, Pak. Ya kan? Baca Quran ini khusus-khususin, padahal nggak pasang. Sujudnya tidak malam-malam, doanya dipanjang-panjangin. Kenapa? Karena dia sangat yakin itu subuh terakhir saya dalam hidup. Cara menyemangati kita dalam Ramadan tahun ini anggap Ramadan kita terakhir dalam hidup kita. Untuk urusan ke depan silahkan kita serahkan kepada Allah. Kalau kita dipertemukan, alhamdulillah. Kalau tidak dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan, alhamdulillah kita sudah maksimalkan beberapa tahun ini. Apalagi di akhir zaman, Pak, di antara akhir zaman Rasulullah banyak mati mendadak, tiba-tiba mati. Ya kan? Mungkin dalam hari ini saja, Pak, di grup WhatsApp kita atau di status WhatsApp kita itu banyak kata-kata meninggal. Tidak ada tanda-tandanya kadang-kadang tiba-tiba meninggal. Dan saya rasa di antara sekarang para penghuni kubur, salah satu mungkin di antara mereka adalah saudara-saudara kita yang kemarin tahu masih sholat bersama kita, Pak, sholat di masjid. Mungkin di antara penghuni kubur sekarang orang-orang yang tahu lalu masih buka puasa seperti kita kok. Dan ketika mereka di tahun kemarin, mereka juga masih punya pemikiran seperti kita, Pak. Tahun depan masih ketemu Ramadan kok. Tapi ternyata enggak, Pak. Tahun ini sekarang mereka menjadi penghuni kubur. Tidak ada dijamin tahun depan kita masih ketemu dengan Ramadan. Di bulan Ramadan ini cara maksimalkan bulan Ramadan yaitu memanfaatkan manfaatkan. Karena dalam bulan Ramadan ini momen kita untuk mempersiapkan bekal sebaik mungkin itu terdapat dalam bulan Ramadan. Kenapa? Alasan yang pertama, karena dalam bulan Ramadan ibadah kita itu mudah sama Allah. Kata Rasulullah mengatakan di dalam Ramadan setiap yang berjalan maupun itu tak benar, sebenarnya saya apabila bulan Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, neraka ditutup dan setan-setan ditutup. Maknanya kita melakukan Rasul itu mudah sama Allah. Manfaatkan. Kemudian yang kedua alasan kenapa kita harus memanfaatkan momen tahun ini, karena dalam bulan Ramadan ibadah sekecil apapun itu nilai pahalanya besar. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang memang derajatnya lemah. Riwayat oleh Imam Ibnu Zaimah dan juga beliau di antara potongan hadis Rasulullah mengatakan siapa yang mengerjakan amalan sunnah di dalam bulan Ramadan itu pahalanya seperti amalan wajib yang dikerjakan di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan wajib dalam bulan Ramadan itu pahalanya seperti 70 kali lipat yang dikerjakan di bulan selain bulan Ramadan. Ini kesempatan manfaatkan. Apalagi terbantuan Rasulullah ketika masuk ke dalam bulan Ramadan itu keterpawanan beliau bertambah. Disebutkan oleh para sahabat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwalun nas wa kana ajwalun nas Ramadan. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, tetapi ketika Ramadan masuk beliau lebih dermawan lagi. Lebih dermawan. Ini sunnah Rasulullah ketika masuk bulan Ramadan
Kapan beli? Masuk Ramadan, mikirin THR lah, mikirin tiket pulang lah, mikirin ya, macam-macam dipikirin. Itu semuanya bisikan setan. Kesempatan ibadah sekecil apapun, sedekah sekecil apapun kita keluarkan, balasnya masih besar dari bulan Ramadan. Apalagi untuk perbaiki rumah Allah, ya. Yang paling besar kita mendapatkan pahala kita perbaiki itu berdiri dalam Ramadan. Karena semua kegiatan yang ada dalam situ, huruf jadi itu semuanya donakan walaupun tidak ikut ngajar, walaupun donaturnya ikut ngajar, walaupun donaturnya tidak pernah menginjakin kaki ke dalam situ, tetapi mereka mendapatkan pahala. Kata mereka termasuk dalam kubur sekalipun, pahala tersebut akan terus mengalir mereka. Anak-anak yang ngaji mereka ini dapat pahala luar biasa. Kesempatan harus ada nama kita nanti termaktub ketika Allah melihat donatur pembangunan FPG Masjid Al-Furqan, minimal nama kita harus tercatat, jangan sampai terlepas yang kesempatan yang kita ini. Alhamdulillah kalau kita jadikan ibadah tersebut, infak tersebut silakan ya, kita keluarkan atas nama kita. Ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi orang yang spesial lebih baik daripada orang sebelumnya. Mudah-mudahan karena kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus diberikan istiqomahan untuk selalu taat kepadanya hingga kelak kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya orang yang baik atau orang yang beruntung adalah orang yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin. Begitu pula dengan Ramadan kita. Supaya kita menjadi lebih beruntung, Ramadan kita tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Di antaranya tadi beberapa kita sampaikan, anggap ini Ramadan terakhir kita, kemudian kita maksimalkan istiqomah, manfaatkan momen dan lain sebagainya, agar Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang spesial, menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.